Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni, NIM 19231037 dari kelas IPA B 2019. Saya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran IPA untuk mata kuliah, kajian dan pengembangan kurikulum IPA dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Baiklah, kita mulai dulu. Apa itu RPP? Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Apa saja materi presentasi kita? Nah, yang pertama saya akan membahas tentang alokasi waktu, KD dan materi pokok, pendekatan metode dan model pembelajaran, indikator dan tujuan pembelajaran, sistematika urutan materi, harapan guru, aktivitas pembelajaran, LKPD dan bentuk penilaian. Untuk alokasi waktu per KD, yaitu KD 3.5 yang akan saya bahas, membutuhkan 5 jam pelajaran selama 3 minggu. Dalam 1 minggu, kita membutuhkan 5 jam pelajaran. Dan untuk 1 kali pertemuan dibutuhkan waktu 40 menit. KD dan materi pokok. Materi pokok kita yaitu sistem pencernaan pada manusia. Dan KD yang kita bahas yaitu 3.5 yang menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatannya yaitu pendekatan saintifik, sedangkan metode yang kita menggunakan metode problem based learning atau PBL, active learning, dan discovery learning. Sedangkan model pembelajaran kita menggunakan observasi, ceramah, tanya jawab, diskusi, menalar, eksplorasi, dan konfirmasi. Dengan model pembelajaran, metode, dan pendekatan ini, saya berharap peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator 3.5 mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari, lalu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, dan yang terakhir, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Lalu indikator 4.5 menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah, lalu membuat model saluran pencernaan makanan, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi, serta membuat model penyerapan di usus halus. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa-siswi mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dan kandungannya. Yang kedua, siswa-siswi mampu menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, siswa-siswi mampu menganalisa kebutuhan energi sehari-hari. Yang keempat, siswa-siswi mampu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang kelima, siswa-siswi mampu menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Lalu siswa-siswi mampu membuat model saluran pencernaan makanan. Siswa-siswi mampu menyelidiki proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Serta siswa-siswi mampu membuat model penyerapan di usus halus. Selanjutnya, kita masuk ke sistem urutan materi yang terbagi menjadi 5. Yang A, nutrisi. Yang B, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Yang C, gangguan pada sistem pencernaan. Yang D, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan E, ulangan harian. Dengan terbaginya 5 materi ini, guru berharap dengan mempelajari nutrisi akan membantu peserta didik memilih makan
berharap peserta didik mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan di dalam sistem pencernaan manusia, sehingga dapat menghasilkan makanan yang siap diserap oleh sel-sel tubuh. Materi yang C. Dengan mempelajari materi ini, guru berharap peserta didik dapat mengetahui beberapa gangguan pada organ-organ pencernaan, dan dengan mempelajari upaya pencegahan gangguan organ-organ pencernaan, peserta didik diharapkan dapat mencegah dan menjaga organ-organ pencernaan. Untuk materi yang E, yaitu ulangan harian, guru berharap dengan mempelajari materi sistem pencernaan, peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan mampu menjawab soal-soal ulangan harian dengan benar. Pada pertemuan 1, kita ada aktivitas observasi selama 5 menit, tanya jawab selama 20 menit, eksperimen dan eksplorasi selama 20 menit, elaborasi selama 30 menit, dan konfirmasi selama 15 menit. Untuk pertemuan 2, kita ada aktivitas observasi selama 3 menit, eksplorasi dan eksperimen selama 22 menit, tanya jawab 10 menit, elaborasi 15 menit, menalar 5 menit, klarifikasi 10 menit. Pada pertemuan 3 akan ada aktivitas observasi selama 5 menit, diskusi dan eksperimen selama 15 menit, menalar 15 menit, tanya jawab 30 menit, dan konfirmasi selama 10 menit. Untuk pertemuan keempat akan ada aktivitas observasi selama 15 menit, eksplorasi dan eksperimen selama 30 menit, menalar 10 menit, dan konfirmasi selama 10 menit. Pada pertemuan 5 akan ada aktivitas observasi selama 20 menit, elaborasi selama 15 menit, ceramah selama 25 menit, dan konfirmasi menyesuaikan dengan yang tersisa. Sedangkan pada pertemuan 6 akan diadakan ulangan harian. Ini adalah lampiran LKPD, aktivitas 4.1 yang mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Ini adalah lampiran LKPD aktivitas 4.2 yang mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Sedangkan ini adalah lampiran LKPD aktivitas 4.3 uji bahan makanan. Ini adalah LKPD aktivitas 4.4 uji kandungan vitamin C pada buah. Ini adalah LKPD aktivitas 4.5 model penyerapan di usus halus. Ini adalah LKPD aktivitas 4.5 pencernaan kimia. Selanjutnya adalah LKPD mengenai kerja obat antasida dalam menetralisir asam lambung. Selanjutnya adalah LKPD soal ulangan harian yang berisi 20 soal objektif. Dan saya juga melampirkan kunci jawaban pada soal ulangan harian tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Yang pertama dinilai adalah sikap, lalu pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Untuk sikap yang dinilai adalah penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian jurnal. Selanjutnya adalah pengetahuan, uraian tertulis dan atau pilihan ganda, lalu penilaian diri dan penilaian jurnal. Dan untuk keterampilan yang dinilai adalah penilaian untuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio.